Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutan dari minggu sebelumnya tentang bab kehinaan dunia. Maka ini semua adalah benda-benda dunia. Ingatlah bahwa semua itu bersama hamba itu mempunyai dua hubungan. Hubungan bersama hati, yaitu kecintaan kepada benda-benda itu, keberuntungannya dari benda-benda itu, dan berpindahnya cita-citanya kepada benda-benda itu, sehingga hatinya menjadi seperti orang budak atau seperti orang yang mencintai, yang berkorban dengan dunia. Semua sifat hati yang berhubungan dengan dunia itu masuk dalam hubungan ini, seperti takabur, iri hati, hasud, riya, sum'ah, prasangka buruk, membujuk, senang dipuji, senang memperbanyak harta, dan berbangga-bangga dalam harta. Ini semua adalah dunia yang batiniah. Adapun dunia yang lahiriah, yaitu benda-benda yang telah kami sebutkan terdahulu. Hubungan yang kedua adalah bersama tubuh, yaitu kesibukannya dengan memperbaiki benda-benda itu agar patut keuntungan-keuntungan dirinya dan keuntungan orang lain. Itu adalah sejumlah perusahaan dan pekerjaan di mana manusia semua sibuk dengan perusahaan dan pekerjaan itu. Sesungguhnya manusia itu lupa pada dirinya, tempat kembalinya, dan berbolak-balik dengan dunia karena dua hubungan ini: hubungan hati dengan kecintaan dan hubungan badan dengan kesibukan. Jikalau seseorang mengenal akan dirinya, mengenal akan Tuhannya, dan mengenal akan hikmah dunia dan rahasianya, niscaya ia akan mengetahui bahwa sesungguhnya benda-benda yang kami sebut dunia itu tidak diciptakan kecuali untuk makanan binatang yang dipergunakan untuk berjalan kepada Allah Ta'ala. Yang kami maksudkan dengan binatang ialah badan, karena badan itu tidak kekal kecuali dengan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana unta itu tidak kekal dalam perjalanan haji kecuali dengan makanan, air, dan lapak punggung. Perumpamaan hamba di dunia ini tentang kelupaannya pada dirinya dan tempat tujuannya itu seperti orang yang menjalankan ibadah haji, yang berhenti pada tempat-tempat di perjalanan. Ia senantiasa memberikan kepada unta, memelihara dan membersihkan, dan memberikannya bermacam-macam pakaian. Ia memberikannya bermacam-macam jenis rumput. Ia mendinginkan unta itu dengan air dingin, sehingga ia ditinggalkan oleh kafilah, sedang ia lalai dari ibadah haji, dan lalai lewatnya kafilah, dan lalai dari tempatnya di desa. Maka ia dan untanya itu menjadi makanan bagi binatang buas. Orang-orang yang menjalankan ibadah haji, yang bermata hati itu tidak memperdulikan dari urusan unta kecuali dengan sekedarnya yang dapat membuat kuatnya berjalanan, maka ia memeliharanya dan hatinya menuju ke Ka'bah dan ibadah haji. Sesungguhnya ia berpaling kepada unta itu menurut kadar kepentingannya atau darurat. Maka demikian pula orang yang bermata hati dalam perjalanan ke akhirat itu tidak disibukkan dengan memelihara badan kecuali dengan apa yang darurat, sebagaimana ia tidak masuk ke kamar kecil kecuali karena darurat. Dan tidak ada bedanya antara memasukkan makanan dalam perut dan mengeluarkannya dari dalam perut, tentang bahwa kedua-duanya itu darurat bagi badan. Barang siapa yang cita-citanya adalah sesuatu yang dimaksud dengan dalam perut, maka nilainya sama dengan yang dikeluarkan dari dalam perut. Kebanyakan sesuatu yang melalaikan manusia dari Allah Ta'ala adalah perut. Sesungguhnya makanan itu darurat atau pokok. Urusan tempat tinggal dan pakaian itu lebih mudah jikalau mereka mengerti sebab butuhnya kepada urusan-urusan ini, dan mereka mencukupkan kepadanya. Niscaya mereka tidak ditenggelamkan oleh kesibukan pada dunia ini. Sesungguhnya mereka itu ditenggelamkan oleh kesibukan dunia karena mereka belum mengerti tentang dunia, hukumnya, dan keuntungan-keuntungan mereka dari dunia. Akan tetapi mereka tidak mengerti dan lalai
dan berturut-turut kesibukan kepada dunia ini. Sebagian kesibukan itu bersambung dengan kesibukan yang lain dan saling menarik hingga tidak ada habisnya yang tak terbatas, maka mereka terheran dalam kebanyakan kesibukan dan mereka lupa akan maksud-maksudnya. Kami menjelaskan penjelasan kesibukan duniawi, cara datangnya kebutuhan terhadap dunia, dan cara salahnya manusia terhadap maksud-maksudnya, sehingga bisa menjadi jelas bagimu kesibukan duniawi, bagaimana cara kesibukan dunia itu memalingkan manusia dari Allah Ta'ala, dan bagaimana kesibukan dunia ini melupakan mereka pada akibat urusan-urusan mereka. Mungkin untuk minggu ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Latos, Michelle. Ya, saya.